Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai analisis root locus. Dengan nama anggota, saya sendiri, Farul Kamendra sebagai moderator, kedua Yuka Septianto sebagai pemateri, ketiga Muhammad Aldi Sanjaya M sebagai pemateri, keempat Fatwa Mufti sebagai pemateri, dan yang kelima Septian Arianto sebagai pemateri juga. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi yang akan dibacakan oleh Bang Fatwa Mufti. Pada Bang Fatwa Mufti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan analisis root locus. Definisi analisis root locus adalah teknik analisis dalam rekayasa sistem kontrol yang menggambarkan pergerakan akar persamaan karakteristik sistem dengan menggambarkan kurva root locus pada grafik kompleks. Tujuan analisis root locus: yang pertama, mempelajari sifat-sifat kinerja sistem terhadap variasi parameter kontrol. Yang kedua, memberikan informasi penting bagi desain sistem kendali yang stabil dan responsif. Lalu di sini juga ada persamaan karakteristik, persamaan root locus, dan aturan dasar root locus. Yang pertama, persamaan karakteristik. Yang bagian pertama merupakan persamaan yang menggambarkan karakteristik sistem. Lalu dalam analisis root locus, persamaan ini dinyatakan sebagai persamaan polinomial. Lalu ada persamaan root locus. Yang pertama merupakan persamaan yang menggambarkan kurva root locus pada grafik kompleks. Lalu persamaan ini dinyatakan dalam bentuk rasio polinomial antara dua persamaan karakteristik. Lalu aturan dasar root locus. Yang pertama berisi aturan-aturan yang harus diikuti dalam menggambarkan kurva root locus. Aturan ini meliputi pergerakan akar kurva root locus, sifat asimtotik, sifat intrinsik, sifat departure, dan penentuan titik pusat. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Aldi Sanjaya. Kepada Bang Aldi Sanjaya dipersilakan. Adapun contoh kasus sederhana dari analisis root locus, seperti contoh kasus kendali kecepatan motor DC dengan kontrol PID. Dalam kasus ini, analisis root locus digunakan untuk menentukan parameter PID yang optimal untuk mencapai respon yang stabil dan responsif dari sistem. Dan B, pada grafik root locus, pergerakan akar persamaan karakteristik sistem dapat diamati, dan titik-titik pada kurva root locus memberikan informasi penting tentang sifat-sifat kinerja sistem, seperti kestabilan dan responsivitas. Selanjutnya, menentukan fungsi transfer sistem, menentukan persamaan karakteristik, dan membuat diagram root locus. Adapun penentuan fungsi transfer system. Fungsi transfer system adalah perbandingan antara output dan input pada sistem. B, fungsi transfer dapat ditemukan melalui eksperimen atau model matematika dari sistem. Kemudian yang C, fungsi transfer sistem digunakan dalam analisis root locus untuk menerapkan sifat-sifat kinerja sistem. Kemudian penentuan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik menggambarkan sifat-sifat sistem kerja. Dan B, persamaan karakteristik dapat ditemukan dengan menggunakan fungsi transfer system. Dan yang C, dalam analisis root locus, persamaan karakteristik dinyatakan dalam bentuk polinomial. Kemudian pembuatan diagram root locus. Adapun yang A, diagram root locus menggambarkan pergerakan persamaan karakter sistem. B, diagram root locus dibuat dengan menggambarkan kurva pada grafik kompleks. Dan yang C, aturan dasar root locus digunakan untuk
menentukan sifat-sifat kerja sistem berdasarkan kurva root locus. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Bang Septian. Kepada Bang Septian, persilakan. Sifat asimptotik, sifat interseksi, dan sifat departure. Sifat asimptotik. Sifat asimptotik dinyatakan oleh garis asimptotik pada kurva root locus. B. Garis-garis asimptotik menunjukkan arah pergerakan akar persamaan karakteristik pada saat parameter kontrol didekati tak terhingga. C. Sifat asimptotik dapat digunakan untuk menentukan kestabilan dan damping sistem. Selanjutnya, sifat interseksi. Sifat interseksi ditunjukkan oleh titik-titik di kurva root locus yang memotong sumbu nyata. B. Titik-titik interseksi menunjukkan nilai-nilai parameter kontrol yang menghasilkan sistem yang tidak stabil. C. Sifat interseksi juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan respon sistem. Lalu, sifat departure. Sifat departure ditunjukkan oleh titik-titik pada kurva root locus yang meninggalkan atau mendekati sumbu nyata. B. Titik-titik departure menunjukkan nilai-nilai parameter kontrol yang menghasilkan sistem yang responsif dan stabil. C. Sifat departure juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan respon sistem dan respon overshoot. Selanjutnya, perhitungan root locus secara manual dan dengan software. Perhitungan root locus secara manual. Perhitungan root locus secara manual dilakukan dengan menghitung persamaan karakteristik dan menggambarkan kurva root locus pada grafik kompleks. Lalu B. Perhitungan manual membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dibandingkan dengan perhitungan dengan software. C. Namun, perhitungan manual dapat membantu pemahaman konsep root locus secara lebih mendalam. Selanjutnya, perhitungan root locus dengan software. Perhitungan locus dengan software dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai software, seperti MATLAB, Scilab, dan Octave. B. Perhitungan dengan software lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan manual. C. Namun, perhitungan dengan software memerlukan penggunaan komputer dan perangkat yang lunak yang sesuai. Selanjutnya, perbandingan antara perhitungan manual dan perhitungan secara menggunakan software. Perhitungan manual dapat membantu pemahaman konsep root locus secara lebih mendalam. B. Perhitungan dengan software lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yuka Septianto. Kepada Saudara Yuka, dipersilakan. Penerapan robot locus pada sistem kendali dan contoh aplikasi root locus pada sistem kendali. Ada beberapa penerapan root locus pada sistem kendali. Yang pertama, root locus adalah alat yang berguna dalam analisa dan desain sistem kontrol. Yang kedua, dengan root locus dapat diketahui bagaimana perubahan parameter kontrol mempengaruhi kestabilan dan performa sistem kendali. Root locus dapat digunakan untuk mendesain controller agar sistem kendali stabil dan responsif. Contoh aplikasi root locus pada sistem kendali adalah pada kendali posisi motor DC. Pada sistem kendali motor DC, root locus digunakan untuk mendesain controller agar motor DC dapat mencapai posisi yang diinginkan dengan cepat dan stabil. Dengan root locus dapat ditentukan parameter kontrol yang optimal untuk mencapai kestabilan dan performa yang diinginkan. Langkah-langkah aplikasi root locus pada sistem kendali. Langkah pertama adalah menentukan fungsi, transfer sistem kendali, dan persamaan karakteristiknya. Langkah kedua adalah membuat diagram root locus dan menentukan parameter kontrol yang menghasilkan sistem kendali stabil dan responsif. Langkah ketiga adalah mendesain controller yang sesuai dengan parameter kontrol yang telah ditentukan. Langkah keempat adalah menguji sistem kendali dengan simulasi dan mengevaluasi
performa sistem kendali. Kelebihan dan kekurangan analisis Rod locus. Kelebihan analisis Rod locus. Yang pertama, Rod locus memberikan gambaran visual tentang bagaimana parameter kontrol mempengaruhi kestabilan dan performa sistem kendali. Yang kedua, Rod locus memberikan informasi yang berguna untuk mendesain controller yang sesuai dengan kebutuhan sistem kendali. Yang ketiga, Rod locus dapat digunakan untuk sistem kendali yang kompleks dan non-linear. Kekurangan analisis Rod locus. Yang pertama, Rod locus hanya dapat digunakan untuk sistem kendali linear dan time invariant. Yang kedua, Rod locus hanya memberikan informasi tentang kestabilan dan performa sistem kendali dalam domain waktu. Yang ketiga, Rod locus tidak memberikan informasi tentang keadaan transient sistem kendali. Alternatif metode analisis dan desain sistem kendali. Selain Rod locus, terdapat berbagai metode analisis dan desain sistem kendali seperti body plot, Nyquist plot, dan starter space. Yang kedua, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang ketiga, pemilihan metode yang dapat digunakan pada kebutuhan sistem kendali dan preferensi pengguna. Baiklah, kita sampai di penghujung dari materi. Kita akan melakukan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama, analisis Rod locus adalah metode grafis untuk menganalisis dan mendesain sistem kendali linear dan time invariant. Tujuan dari analisis Rod locus adalah untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana parameter kontrol mempengaruhi respons sistem kendali. Rangka-rangka analisis Rod locus meliputi penentuan fungsi transfer system, penentuan persamaan karakteristik, dan pembuatan diagram Rod locus itu sendiri. Sifat-sifat Rod locus seperti asimtotik, sifat interseksi, dan sifat departure dapat digunakan untuk menganalisis respons sistem kendali. 2. Kelebihan dari analisis Rod locus adalah Rod locus memberikan gambaran visual tentang bagaimana parameter kontrol mempengaruhi kestabilan dan performa sistem kendali. Rod locus memberikan informasi yang berguna untuk mendesain controller yang sesuai dengan kebutuhan sistem kendali. Dan Rod locus dapat digunakan untuk sistem kendali yang kompleks dan non-linear. Yang ketiga, namun ada juga kekurangan dari analisis Rod locus, yaitu Rod locus hanya dapat digunakan untuk sistem kendali linear dan time invariant. Rod locus hanya memberikan informasi tentang kestabilan dan performa sistem kendali dalam domain waktu. Dan Rod locus tidak memberikan informasi tentang keadaan transient sistem kendali. Yang terakhir, dalam melakukan analisis dan desain sistem kendali, diperlukan pemilihan metode yang tepat, tergantung pada kebutuhan sistem kendali dan preferensi pengguna. Selain Rod locus, terdapat berbagai metode analisis dan desain sistem kendali, seperti bot plot, Nyquist plot, dan state space. Itulah kesimpulan kita yang bisa kami ambil dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.